Pernah nggak sih kita ngerasa sholat yang kita kerjakan itu ya gitu-gitu aja, kayak rutinitas? Nah, kali ini kita akan coba melakukan sebuah perjalanan bareng, menyelami makna sholat yang jauh lebih dalam dari sekedar gerakan dan bacaan, dengan panduan dari karya Profesor Dr. Mohsuleh. Jadi, yuk kita mulai dengan pertanyaan mendasar ini. Sholat itu sebenarnya apa sih? Apakah cuma ritual harian, sebuah kewajiban yang harus kita gugurkan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh-jauh lebih besar di baliknya? Mari kita cari tahu sama-sama. Oke, disinilah kita mulai melihat sholat lebih dari sekedar ritual. Kita akan coba kupas bareng-bareng gimana sholat itu punya kekuatan buat ngubah kita dari dalam. Nah, ini dia kuncinya. Ayat ini ngasih tahu kita kalau keberuntungan sejati itu bukan cuma tentang ngerjain sholat, tapi tentang menjadi khusyuk di dalamnya. Jadi ini bukan sekedar soal gerakan fisik, tapi soal kehadiran total jiwa dan raga kita. Coba deh, bayangin begini. Sholat itu adalah mi'raj pribadi kita. Sebuah pendakian spiritual, sebuah momen di mana kita bisa beraudiensi langsung dengan Sang Pencipta. Wah, pemahaman ini aja udah mengubah segalanya kan? Dari yang tadinya cuma kewajiban, jadi sebuah kesempatan yang luar biasa. Terus apa sih tujuan utama sholat? Nah, disinilah letak kekuatan transformatifnya. Jawabannya ternyata simple banget, tapi dalam. Tuh kan, tujuannya jelas banget, mengingat Tuhan. Coba kita pikirin deh, di tengah gempuran notifikasi, kesibukan, dan semua kebisingan dunia, sholat itu jadi kayak jangkar kita. Sebuah pengingat tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Ini tuh kayak kita lagi berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada jalan mengingat Allah yang membawa kita ke kedamaian dan berkah. Di sisi lain, ada jalan melupakannya yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kekacauan dan keputusasaan. Dua pilihan dengan hasil yang beda banget. Terus, apa artinya mengingat Allah dalam praktik? Ya, artinya kita jadi lebih sadar akan rahmat dan kekuatannya yang akhirnya nuntun kita jadi taat. Kita juga jadi lebih kenal sama kelemahan diri kita sendiri, jadi lebih terlindungi dari perbuatan buruk. Hasil akhirnya, pandangan hidup kita jadi lebih luas dan hidup pun terasa lebih damai dan penuh berkah. Dan sebaliknya, saat kita melupakan Allah, kita itu sebenarnya lagi melupakan siapa diri kita yang sejati. Perspektif kita jadi sempit dan egois, perilaku bisa jadi kejam, dan hidup terasa ruwet. Ini adalah sebuah rangkaian konsekuensi yang ujungnya merugikan. Bahkan ada sebuah metafora yang kuat banget yang bilang kalau kelalaian kita ini dampaknya tuh luas banget, seolah-olah alam semesta pun ikut merasakan dan bergejolak karenanya. Oke, sekarang kita bahas gerakannya. Pernah kepikiran nggak kenapa sih gerakannya harus berdiri, rukuk, sujud? Ternyata, setiap gerakan dalam sholat itu bukan sesuatu yang acak. Ini adalah bahasa tubuh spiritual kita. Waktu kita berdiri, kita sebenarnya lagi menghadapkan seluruh jiwa dan raga kita hanya kepada Sang Pencipta. Lalu pas ruku, kita nunjukin rasa hormat dan ngakuin ketidakberdayaan kita di hadapannya. Dan puncaknya, saat sujud, itu adalah simbol penyerahan diri total, kerendahan hati dan ketundukan mutlak. Dan momen sujud ini, saat dahi kita menyentuh tanah, itu seolah-olah jadi pengingat langsung akan kebenaran fundamental ini. Kita ini berasal dari tanah, dan bakal balik lagi ke tanah. Sebuah pengingat yang kuat banget tentang dari mana kita datang dan kemana kita akan kembali. Tadi kita udah bahas bahasa tubuh, sekarang yuk kita selami dialog hati, alias makna di balik setiap kata yang kita ucapkan dalam sholat. Saat kita mengangkat tangan sambil bilang Allahu Akbar, kita itu sebenarnya lagi melakukan sesuatu yang besar. Kita mendeklarasikan kalau cuma Allah yang maha besar. Dan dengan itu, kita berkomitmen buat ninggalin sejenak semua urusan dunia untuk masuk ke dalam sebuah audiensi yang sakral. Lalu ada doa iftitah atau doa pembuka. Ini tuh kayak piagam iman pribadi kita. Di dalamnya, kita menyatakan kalau seluruh hidup kita, ibadah kita, tindakan kita, hidup dan mati kita, semuanya cuma untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sebuah janji yang komprehensif banget. Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Surat ini sering disebut sebagai miniaturnya Al-Quran. Kenapa? Ya, karena di dalamnya tuh udah terkandung inti dari seluruh pesan kitab suci. Ada akidahnya, syariahnya, sampai akhlaknya. Semua terangkum dalam satu doa yang lengkap. Dan coba deh perhatiin strukturnya. Indah banget. Kita mulai dengan memuji Sang Pencipta. Terus, kita berikrar menegaskan komitmen kita. Baru deh setelah itu kita mengajukan permohonan untuk dibimbing ke jalan yang lurus. Ada adabnya, ada etikanya, luar biasa. Nah,
Setelah semua proses internal ini, terus apa? Apa dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari? Disinilah sholat menghubungkan ibadah privat kita dengan aksi nyata di dunia. Dan coba perhatikan deh, gerakan terakhir sholat justru bukan untuk diri kita sendiri. Waktu kita noleh ke kanan dan ke kiri sambil ngucapin salam, kita tuh sebenarnya lagi berikrar untuk menebarkan kedamaian yang baru aja kita dapatin kepada dunia di sekitar kita. Tindakan sederhana ini ternyata nyambungin kita langsung dengan misi universal Nabi. Artinya setiap kali kita selesai sholat, kita tuh sebenarnya kayak dilantik lagi untuk jadi agen rahmat dan kedamaian dimanapun kita berada. Pada akhirnya, ya inilah tujuannya. Sholat adalah sebuah perjalanan transformasi pribadi. Harapannya, kita jadi pribadi yang lebih baik, yang kemudian bisa menjadi sumber kedamaian, rahmat, dan kebaikan bagi dunia. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau setiap sholat adalah momen audiensi kita dengan Tuhan, bagaimana seharusnya percakapan itu mengubah cara kita hidup? Gimana ia tercermin dalam tindakan dan perkataan kita, bukan cuma selama 5 menit sholat itu, tapi untuk selamanya?